Selama ini aku disalahkan karena mandul. Tapi ternyata suamiku yang tak bisa memberi keturunan dan malah berselingkuh. Hingga Tuhan tunjukkan kebenaran yang menghancurkan harga diri suamiku. Namaku Tia Pramesti. Usia pernikahanku dengan Rama sudah memasuki tahun keempat. Kami menikah saat aku berumur 26 dan Rama 31. Waktu itu, semua orang berkata aku wanita paling beruntung di dunia. Bagaimana tidak? Rama bukan hanya tampan dan mapan, tapi juga dikenal sebagai sosok yang sopan, berwibawa, dan sangat menyayangi keluarga. Aku masih ingat jelas hari pertama kami pindah ke rumah ini, sebuah rumah mungil 2 lantai di pinggiran kota Bandung. Udara sejuk, pemandangan hijau di kejauhan, dan halaman kecil yang penuh bunga mawar merah jambu yang kutanam sendiri. Setiap pagi, aku selalu bangun lebih dulu dari Rama. Aku suka menyiapkan sarapan, nasi goreng, telur mata sapi, dan segelas kopi hitam kesukaannya. Kadang aku tambahkan sedikit coklat di atas roti panggang hanya agar bisa melihat senyumnya yang hangat ketika berkata, "Istriku memang paling tahu cara bikin aku semangat kerja." Kata-kata itu, sesederhana apapun, selalu mampu membuatku merasa dicintai. Rama tipe pria yang jarang bicara manis, tapi saat dia tersenyum sambil menatapku, rasanya seperti seluruh dunia berhenti sejenak. Kami berdua dulu bertemu di kantor tempatku bekerja. Aku seorang guru les privat, sementara Rama salah satu orang tua murid. Saat itu aku tidak pernah menyangka interaksi sederhana, karena urusan anak didik bisa berubah menjadi perjalanan panjang menuju pernikahan. Dia mengejarku perlahan, tanpa banyak janji, tapi dengan tindakan nyata. Datang menjemput saat aku kehujanan, membantu memperbaiki motor tuaku, bahkan mengantarkan ibuku berobat ke rumah sakit. 3 tahun menjalin hubungan, Rama melamarku. Semua terasa indah, seperti kisah cinta dalam novel. Setelah menikah, aku berhenti bekerja untuk fokus menjadi istri yang baik. Rama menyetujui keputusanku, bahkan memberiku kebebasan mengatur rumah tangga. Namun, ada satu hal yang membuatku sedikit resah. Setelah bertahun-tahun, aku belum juga mengandung. Awalnya aku tidak terlalu khawatir. Banyak pasangan yang baru dikaruniai anak setelah 5 atau 6 tahun menikah. Tapi di tahun ketiga, tekanan itu mulai terasa. Setiap kali ada acara keluarga, pertanyaan yang sama selalu muncul. "Tia, kok belum isi juga? Kamu udah periksa belum, Nak? Mungkin kamu terlalu capek. Coba jangan banyak pikiran." Aku hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Doakan saja, Tante. Kami masih berusaha." Padahal di dalam hati, setiap kalimat itu seperti duri. Malam-malamku sering dihabiskan dengan berdoa. Kadang aku menangis tanpa suara di kamar mandi, menggenggam alat tespek yang lagi-lagi menunjukkan hasil negatif. Tapi aku tidak mau menyerah. Aku yakin, Tuhan hanya sedang menunda, bukan menolak. Rama selalu bilang, "Sudahlah, sayang, jangan terlalu dipikirkan. Kalau memang belum rezeki, ya sabar dulu. Aku tetap sayang kamu kok." Kata-katanya terdengar menenangkan. Tapi entah kenapa, dari sorot matanya aku merasa ada sesuatu yang berubah. Dulu, setiap kali aku bicara soal anak, dia terlihat bersemangat. Sekarang, tatapannya datar, seperti hanya ingin mengakhiri pembicaraan. Tapi aku mencoba menepis prasangka itu. Mungkin dia hanya lelah. Pekerjaannya di perusahaan ekspedisi sedang sibuk-sibuknya. Aku berusaha mengerti. Suatu sore, aku melihat Rama pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tampak letih, tapi aku tetap menyambut dengan senyum. "Kamu pulang cepat hari ini? Mau aku buatin teh hangat?" "Gak usah. Aku cuma mau mandi dan istirahat." Nada suaranya datar. Biasanya dia akan memelukku dulu, menceritakan seharian di kantor. Tapi kali ini tidak. Aku terdiam di dapur, mencoba menenangkan diri.
Mungkin memang hari yang berat baginya, pikirku. Namun malam itu, ketika dia sudah tidur, aku duduk di tepi ranjang, memandangi wajahnya yang tenang. Aku masih mencintainya dengan segenap hatiku. Meski aku tahu, kebahagiaan kami tidak lagi seindah dulu. Pagi berikutnya, aku melihat Rama di taman belakang, berdiri memandangi bunga mawar yang mulai layu. "Mawar kamu udah kering tuh. Kenapa nggak disiram?" katanya pelan. "Aku siram setiap hari kok. Cuma, cuacanya panas banget belakangan ini," jawabku. Ya udah, biarin aja. Nanti tanam lagi." Kalimatnya sederhana, tapi bagiku terasa seperti sindiran halus. "Biarin aja, nanti tanam lagi." Aku menunduk, menggenggam jemariku sendiri. Entah kenapa kata-kata itu membuat hatiku sesak. Malamnya, aku menulis di buku harian. Satu-satunya tempat aku bisa jujur sepenuhnya. Aku masih mencintainya. Tapi aku mulai takut kehilangan dia. Bukan karena wanita lain, tapi karena perasaanku sendiri yang mulai melemah. "Tuhan, jika memang ada ujian di depan, tolong kuatkan aku." Aku menutup buku itu dan memeluknya di dada, berharap esok lebih baik. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu, kebahagiaan kami sedang menipis, perlahan tapi pasti. Sudah lebih dari 4 tahun aku menikah dengan Rama, dan setiap hari mulai terasa seperti rutinitas yang sama. Menyiapkan sarapan, membereskan rumah, menunggu suami pulang, lalu tidur dalam diam. Tidak ada lagi percakapan hangat seperti dulu. Bahkan tawa kecil kami yang dulu sering memenuhi rumah kini menghilang. Seolah waktu mencurinya perlahan-lahan tanpa aku sadari. Namun semua itu tak seberapa dibanding tekanan yang datang dari luar. Keluarga Rama, terutama ibunya, semakin sering menyinggung soal anak. Hari itu, aku datang ke rumah mertua untuk membantu menyiapkan acara arisan keluarga. Sejak pagi aku sudah berusaha tersenyum, meski jantungku berdebar setiap kali menginjakkan kaki di sana. Begitu masuk ruang tamu, ibu mertua langsung menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Tia, kamu tambah kurus, ya? Jangan-jangan stres mikirin belum punya anak?" Aku tersenyum kikuk. "Enggak, Bu. Mungkin karena akhir-akhir ini kurang istirahat aja." "Ya gimana mau istirahat kalau belum juga isi? Cewek kalau nggak bisa ngasih keturunan itu kasihan. Loh, lelaki mana tahan?" Aku tertunduk. Setiap katanya seperti belati yang menancap perlahan di dadaku. Aku ingin menjawab, ingin berkata bahwa aku juga ingin menjadi ibu. Tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Malamnya, aku menceritakan hal itu pada Rama. Aku berharap dia akan menenangkan, seperti dulu. Tapi yang kudapat hanya kalimat pendek tanpa emosi. "Udah, jangan dimasukin hati. Namanya juga orang tua, biasalah ngomel." "Tapi, Mas," ibu selalu nyindir aku terus. Seolah-olah aku yang salah. "Ya mungkin kamu jangan terlalu sensitif. Lagian, siapa suruh kamu cerita-cerita ke mereka kalau kamu belum juga hamil?" Jadinya disindir. Aku terdiam. Jadi sekarang aku yang salah lagi? Kuhapus air mata yang mulai menetes, berusaha menahan perasaan yang menyesakkan dada. "Mas, gimana kalau kita ke dokter bareng?" tanyaku lirih. Aku udah bilang, "Nggak perlu. Kamu aja yang periksa. Aku sehat-sehat aja." Nada suaranya meninggi, membuatku tercekat. "Tapi kita kan nggak tahu siapa yang..." "Tia, aku bilang aku sehat," bentaknya. Aku mundur selangkah, menatap wajahnya yang berubah tegang. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa takut pada suamiku sendiri. Sejak hari itu, Rama semakin jarang di rumah. Katanya, pekerjaan sedang menumpuk, banyak proyek di luar kota. Aku percaya, setidaknya mencoba percaya. Tapi setiap kali aku mencium aroma parfum asing di bajunya,
Hatiku bergetar aneh. Bukan aroma sabun hotel atau kantor, tapi aroma manis lembut yang tak pernah kupakai. Aku tahu aku tak boleh berprasangka. Aku sudah berjanji pada diriku untuk tidak curiga tanpa bukti. Tapi rasa khawatir itu terus menggerogoti pikiranku setiap malam. Suatu malam, aku menyiapkan makan malam lengkap. Sup ayam kesukaannya, sambal bawang, dan nasi hangat. Aku ingin memperbaiki suasana. Namun jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, dan Rama belum juga pulang. Teleponku tak dijawab, pesanku tak dibaca. Sup yang tadinya hangat kini dingin, seperti hatiku yang mulai membeku. Ketika akhirnya pintu terbuka, Rama masuk tanpa menatapku. Wajahnya lelah, tapi bukan lelah karena bekerja. Ada sesuatu yang disembunyikannya. "Mas, kamu nggak makan dulu?" Tanyaku hati-hati. "Udah makan di luar." "Dengan siapa?" "Teman kantor." "Kenapa? Kamu nggak percaya?" Aku menelan ludah, menahan diri agar tidak menangis. Aku cuma tanya, "Mas?" "Ya udah, jangan banyak tanya. Aku capek." Dia masuk kamar, meninggalkanku di meja makan sendirian. Aku menatap piring yang tak tersentuh, lalu perlahan membereskan semuanya sambil menahan air mata yang jatuh satu persatu ke atas meja. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk diam. Aku berhenti menanyakan kemana dia pergi, dengan siapa dia pulang. Aku hanya menjalani hariku seperti robot, menyiapkan sarapan, mencuci baju, dan tidur dalam kesepian. Rama mulai sering tidak pulang. Kadang 1 malam, kadang 2. Ketika aku tanya, jawabannya selalu sama, lembur. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan. Aku pernah mendengar orang bilang, pengkhianatan itu tidak selalu dimulai dari tindakan. Kadang dari kebohongan kecil yang dibiarkan tumbuh. Dan aku tahu, kebohongan itu sudah mulai tumbuh di antara kami. Pelan-pelan tapi pasti, kebahagiaan kami mulai rapuh. Dan cinta yang dulu hangat kini mulai dingin seperti abu yang tersisa dari api yang padam. Malam itu, aku kembali duduk di tepi ranjang, menatap sosok Rama yang tidur membelakangi. Aku ingin membelai rambutnya seperti dulu, tapi tanganku berhenti di udara. Ada jarak di antara kami yang tak bisa lagi kujelaskan, jarak yang tak terlihat, tapi menyakitkan. "Mas," bisikku pelan, "aku nggak minta banyak, cuma jangan tinggalkan aku sendirian dalam kebohongan ini." Tapi tentu saja, dia tidak mendengar. Yang terdengar hanya suara napasnya yang berat, seolah sedang memikul beban yang tak mau dibagi denganku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendiri dalam pernikahan yang masih utuh di mata dunia, tapi mulai hancur di dalamnya. Waktu berjalan cepat, tapi rasanya hidupku tidak bergerak kemana-mana. Setiap pagi aku bangun, menatap wajah Rama yang kini jarang tersenyum, lalu menjalani hari dengan perasaan hampa. Aku masih menjalankan tugasku sebagai istri, memasak, mencuci, menjaga rumah tetap rapi. Tapi hatiku seperti sedang melayang, tidak tahu arah. Mertua datang semakin sering ke rumah. Awalnya aku menyambut mereka dengan senang hati. Tapi kini setiap kedatangan terasa seperti badai kecil yang siap menyapu ketenanganku. Suatu pagi, aku baru saja menata meja makan ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Dari jendela, kulihat ibu dan Kak Rina, kakak perempuan Rama, turun dengan wajah serius. Aku buru-buru membukakan pintu, menyambut mereka dengan senyum sopan. "Loh, Ibu nggak kasih kabar mau datang?" tanyaku lembut.
Gak usah dikabarin segala. Ini kan rumah anak sendiri, jawab ibu singkat sambil menatap sekeliling ruang tamu. Nada suaranya membuatku menelan ludah. Aku mempersilakan mereka duduk, lalu membuatkan teh manis. Rama mana? Tanya Kak Rina. Masih di kantor, Kak. Kerja terus ya suamimu itu. Pantas aja kalian belum juga punya anak. Ketemu aja susah. Aku tersenyum kaku, mencoba menahan rasa perih di dada. Ibu menatapku lama, kemudian berkata, Tia, kamu udah periksa ke dokter belum? Siapa tahu ada masalah di rahim kamu. Soalnya saya dengar dari tetangga, katanya kamu belum juga hamil karena rahimnya lemah. Aku terdiam. Jadi sekarang gosip itu sudah menyebar sampai ke telinga orang lain. Sudah, Bu, hasilnya baik. Dokter bilang gak ada masalah dengan tubuh saya. Masa sih? Suara ibu meninggi. Tapi kan hasilnya nyata. Kamu belum juga isi. Jangan-jangan kamu aja yang gak jujur. Anak laki saya sehat-sehat aja. Dadaku terasa sesak. Kata-katanya tajam, seolah aku sedang diadili. Kak Rina menimpali. Iya, Bu. Rama itu kan kuat, pekerja keras, sehat. Gak mungkin dia yang bermasalah. Aku menggigit bibir. Rasanya ingin sekali berteriak dan mengatakan bahwa Rama belum pernah mau ikut periksa. Tapi aku tahu, kalau aku berkata begitu, mereka akan menganggap aku istri durhaka yang menjelek-jelekan suami. Jadi aku memilih diam. Siang itu terasa panjang. Mereka terus bicara tentang anak-anak teman keluarga, tentang cucu tetangga, bahkan membandingkan aku dengan sepupu Rama yang baru menikah setahun tapi sudah hamil 2 bulan. Aku menyiapkan makan siang dengan tangan gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena menahan air mata yang nyaris tumpah setiap kali mereka berbicara seolah aku ini kutukan bagi keluarga Rama. Saat mereka pamit pulang, ibu sempat berkata sebelum naik mobil, Tia, kalau kamu benar-benar sayang sama Rama, kamu harusnya ikhlas kalau dia nikah lagi, biar bisa punya keturunan. Aku terpaku. Kata-kata itu menghantamku seperti petir di siang bolong. Ibu mertua tersenyum datar, seolah yang diucapkannya hal biasa. Lalu pergi meninggalkan aku berdiri kaku di depan pintu. Ketika mobil mereka menjauh, air mataku akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Malamnya, aku menceritakan semuanya pada Rama. Aku berharap, setidaknya dia akan membelaku, menenangkan hatiku. Tapi jawaban yang kudapat justru menusuk lebih dalam. Ya mereka nggak sepenuhnya salah. Aku juga pengin punya anak. Tapi, Mas, kenapa aku yang terus disalahkan? Aku udah periksa, hasilnya normal. Berarti kamu harus coba lagi. Jangan cuma sekali terus menyerah. Aku memandangnya tak percaya. Kamu sendiri belum mau diperiksa. Mas, kenapa selalu aku yang disalahkan? Rama menatapku tajam. Jangan mulai lagi. Aku capek bahas ini. Udah ku bilang, aku sehat. Lagian, kamu gak pernah mikir gimana rasanya jadi aku? Tiap hari ditanya orang kapan punya anak, disindir sana-sini. Kamu enak aja di rumah, gak kena tekanan itu. Aku terdiam. Jadi begini caranya dia melihatku? Aku yang setiap hari dihina, ternyata dianggap enak-enakan di rumah. Beberapa hari kemudian, aku datang ke acara pernikahan sepupu Rama. Di sana, aku kembali menjadi bahan bisik-bisik. Itu istrinya Rama ya? Iya, katanya belum punya anak tuh. Padahal udah lama nikah ya? Kasihan Rama. Aku pura-pura tidak dengar, tapi telingaku panas. Aku tersenyum sopan.
Padahal hatiku sudah porak-poranda. Saat hendak pulang, salah satu tante mendekat dan berkata, "Tia, tante tahu kamu istri baik, tapi kamu juga harus sadar diri. Lelaki itu butuh keturunan. Jangan sampai Rama cari di luar." Loh? Aku hanya bisa mengangguk lemah. Walau di dalam dada rasanya ingin berteriak, "Aku juga manusia. Aku juga ingin punya anak. Tapi kenapa semuanya salahku?" Sesampainya di rumah, aku menatap cermin di kamar. Wajahku tampak pucat, mata sembab. Aku tersenyum pada pantulan diriku sendiri. Senyum yang lebih mirip luka daripada kebahagiaan. Ternyata bukan cuma aku yang lelah, tapi juga cintaku, bisikku pelan. Aku menunduk, memegang perutku yang masih kosong, lalu menatap langit-langit. Jika benar Tuhan sedang mengujiku, aku hanya berharap Dia masih mengingatku di tengah luka yang mulai tak sanggup kutanggung sendirian. Malam itu, udara begitu tenang. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang biasanya selalu menenangkan. Tapi malam itu, entah kenapa, udara terasa berat. Ada sesuatu di dadaku yang tak bisa kujelaskan. Seperti firasat buruk yang diam-diam menghantui. Rama sedang duduk di ruang tamu, menatap ponselnya sambil tersenyum kecil. Senyum itu, sudah lama tidak kulihat ketika ia menatapku. Tangannya cepat mengetik sesuatu. Lalu terdengar suara notifikasi dari ponselnya yang berbunyi lagi dan lagi. Aku yang sedang membereskan cucian kering, diam-diam mengintip dari balik pintu. Wajahnya tampak lembut, seperti seseorang yang sedang berbicara dengan orang istimewa. Namun ketika aku melangkah mendekat dan bertanya pelan, "Mas, ngobrol sama siapa?" Dia tersentak, buru-buru menutup ponselnya. "Hah? Oh, ini rekan kantor. Namanya Mesa. Dia staf baru. Lagi banyak urusan kerja, jadi harus koordinasi." Nada suaranya terdengar datar, tapi aku melihat matanya menghindar. Senyum yang barusan tadi sempat terlukis di wajahnya pun menghilang. Aku berusaha tersenyum, berpura-pura percaya. "Oh, kirain siapa? Kirim salam ya kalau nanti ngobrol lagi." "Iya," jawabnya singkat, lalu bangkit ke kamar. Namun sejak malam itu, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Hari-hari berikutnya, Rama semakin sering menatap ponselnya sambil tersenyum. Kadang ia mematikan layar ketika aku lewat, atau membawa ponsel ke kamar mandi. Bahkan ketika tidur, ponselnya tak lagi diletakkan di meja samping tempat tidur, tapi disimpan di bawah bantal. Aku bukan tipe wanita yang suka mengintip atau memeriksa barang pribadi suami. Tapi setiap kali melihat punggungnya yang membelakangi aku, dengan cahaya layar ponsel memantul di wajahnya, hatiku terasa seperti diremas. Aku mulai berpikir, siapa sebenarnya Mesa itu? Satu malam, Rama lupa membawa ponselnya ke kamar. Dia sedang mandi, dan entah mengapa, malam itu keberanian muncul tanpa sempat kupikirkan. Tanganku gemetar ketika mengambil ponsel itu. Layar terkunci, tapi notifikasi muncul di bagian atas. Mesa tanda ciuman. "Aku rindu, Mas." Dunia seperti berhenti berputar. Aku menatap pesan itu lama, tanpa bisa bernapas. Lalu notifikasi berikutnya muncul. "Aku mimpi tadi malam, Mas peluk aku." Jari-jariku melemah. Ponsel hampir terjatuh dari genggaman. Aku buru-buru menaruhnya kembali di meja sebelum Rama keluar dari kamar mandi. Ketika dia muncul dengan handuk di pundak, aku hanya bisa menatapnya dalam diam. Ia tak menyadari wajahku yang pucat dan tangan yang bergetar halus di pangkuan. "Kenapa? Mukamu kok pucat?" "Gak apa-apa, cuma pusing dikit," jawabku cepat. "Udah, tidur aja. Aku mau cek email dulu," katanya sambil mengambil ponselnya lagi.
Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku tidur tanpa memeluknya. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap normal. Aku menyiapkan sarapan, menata dasinya, seperti biasa. Tapi setiap kali melihat wajahnya, bayangan pesan dari wanita bernama Mesa itu muncul lagi. Ketika Rama berangkat kerja, aku duduk di meja makan yang kini terasa kosong. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku merasa bodoh, terlalu percaya, terlalu cinta, terlalu sabar. Namun, di tengah kesedihan itu, muncul satu hal yang berbeda, tekad. Aku harus tahu kebenarannya, seberapapun sakit nanti hasilnya. Beberapa hari kemudian, Rama bilang ia akan dinas keluar kota selama 2 hari. Aku menawarkan untuk menyiapkan koper, tapi ia menolak dengan alasan sudah membereskan semuanya. Kamu istirahat aja di rumah. Jangan khawatir, cuma 2 hari kok, katanya sambil tersenyum. Senyuman itu, aneh sekali rasanya. Bukan senyum hangat seperti dulu, tapi senyum yang menyembunyikan sesuatu. Malam pertama tanpa Rama, aku tak bisa tidur. Aku memandangi ponselku, membuka aplikasi media sosial miliknya yang masih terhubung lewat laptop kami. Kebiasaan lama, kami saling tahu password masing-masing. Tapi setelah pernikahan mulai renggang, aku tidak pernah membuka akun Rama lagi, sampai malam itu. Dan di sanalah aku menemukannya. Beberapa foto Rama bersama seorang wanita, Mesa. Mereka terlihat di sebuah kafe, duduk berdua. Wajah Rama tersenyum hangat, dan tangan mereka saling menggenggam di atas meja. Dadaku bergetar hebat. Aku menutup mulut, menahan isak yang nyaris pecah. Foto-foto itu bukan foto kerja, bukan juga kebetulan. Mereka terlihat seperti 2 orang yang sedang jatuh cinta. Aku menutup laptop dengan tangan gemetar. Malam itu aku duduk di lantai kamar, menatap kosong. Pikiranku melayang pada semua tahun yang telah kulalui. Semua kesabaran, semua air mata, semua doa agar rumah tangga kami tetap utuh. Dan sekarang, semua itu seakan sia-sia. Aku tidak tidur malam itu. Aku hanya duduk di tepi ranjang, menatap bingkai foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Aku masih mencintainya. Tapi bagaimana caranya mencintai seseorang yang sudah tidak lagi jujur? Keesokan harinya, Rama pulang lebih awal dari rencana. Aku menatapnya dengan hati berdebar. Kok cepat pulang? Katanya 2 hari? Tanyaku. Urusan selesai lebih cepat, jawabnya santai. Namun ketika aku melihat bajunya yang wangi parfum lembut, aroma yang sama dengan yang kurasakan beberapa waktu lalu, aku tahu ia tidak sedang keluar kota. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari, kebohongan Rama kini bukan lagi sekadar firasat. Itu kenyataan yang perlahan sedang menelanjanginya di depan mataku. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon, menatap langit gelap yang tanpa bintang. Aku menggenggam cincin pernikahanku, berbisik lirih. Tuhan, kalau memang aku harus melihat sesuatu yang akan menyakitkan, beri aku kekuatan. Tapi jika kebenaran itu bisa menyelamatkan hidupku, tunjukkan semuanya. Dan angin malam menjawab dengan dingin yang menembus kulit, seolah memberi pertanda bahwa mulai malam itu, rahasia yang selama ini tersembunyi akan mulai terkuak satu persatu. Sejak hari itu, hidupku berubah. Setiap kali Rama mengangkat ponselnya, setiap kali ia tersenyum sendirian, setiap kali ia berkata, "Aku lembur dulu ya." Semua terasa mencurigakan. Bahkan suara notifikasi ponselnya saja sudah cukup membuat jantungku berdegup kencang. Aku mencoba bertahan. Aku masih ingin percaya. Tapi semakin aku berusaha menenangkan diri, semakin banyak tanda yang justru menusuk logikaku. Pagi itu, aku menemukan sehelai rambut panjang di kursi mobil Rama. Rambut lurus, hitam,
dan lebih panjang dari rambutku. Awalnya aku mencoba menenangkan hati, berpikir mungkin itu rambut penumpang dari taksi online atau rekan kerja perempuan. Tapi instingku menolak alasan itu. Ketika aku menatap rambut itu lebih lama, aku bisa mencium samar aroma parfum yang sama dengan yang pernah tercium di baju Rama. Lembut, manis, dan asing. Hatiku mulai panas. Aku menyimpannya di dalam tisu, lalu memasukkannya ke dalam laci meja riasku. Entah untuk apa, mungkin sebagai bukti. Bukti bahwa aku tidak gila, bahwa firasatku bukan sekadar prasangka istri yang cemburu buta. Hari-hari berikutnya, Rama semakin jarang pulang tepat waktu. Ia beralasan banyak pekerjaan lembur, rapat mendadak, atau urusan kantor yang tak bisa ditinggalkan. Tapi anehnya, setiap kali aku mencoba menelpon, ponselnya selalu tidak aktif. Namun malam itu, sesuatu terjadi. Sekitar pukul 10 malam, aku duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponsel. Rasa gelisah tak bisa kutahan lagi. Aku membuka fitur, temukan perangkat, di akun Google miliknya, fitur yang dulu kami aktifkan bersama. Dan di sanalah aku melihatnya. Lokasi Rama bukan di kantor, tapi di sebuah hotel di pusat kota. Dadaku terasa sesak, mataku berkunang. Kedua tanganku gemetar saat menatap layar ponsel. Aku tak tahu harus apa, meneleponnya, menyusul ke sana, atau pura-pura tidak tahu. Tapi malam itu, keberanianku yang lama terkubur muncul kembali. Aku mengenakan jaket, mengambil kunci mobil, dan berangkat tanpa berpikir panjang. Setibanya di depan hotel itu, aku memarkir mobil agak jauh. Dari balik kemudi, aku melihat Rama keluar dari lobi dengan seorang wanita berambut panjang lurus, mengenakan gaun putih lembut dan membawa tas kecil di tangannya. Wajahnya tampak jelas di bawah cahaya lampu hotel. Ya, aku mengenal wajah itu. Mesa. Aku melihat Rama menatapnya dengan lembut, lalu tangan mereka saling bergandengan. Dan ketika wanita itu menempelkan kepala di bahunya sambil tertawa kecil, dunia di sekitarku seperti runtuh seketika. Aku menahan napas, air mata mulai kabur di pelupuk mata. Tanganku menggenggam erat kemudi hingga buku-buku jariku memutih. Rasanya seluruh tubuhku bergetar hebat antara marah, kecewa, dan hancur. Aku tak turun dari mobil. Aku hanya menatap dari jauh, membiarkan pemandangan itu mengiris hatiku. Aku ingin berteriak, ingin memaki, ingin menampar wajahnya. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang menahanku, harga diriku sendiri. Beberapa menit kemudian, mereka masuk ke mobil Rama. Aku menyalakan mesin pelan, mengikuti dari belakang dengan jarak aman. Mobil itu melaju menuju arah pinggiran kota, dan berhenti di depan sebuah rumah kecil di gang sempit. Mereka turun sambil tertawa pelan, lalu masuk ke rumah itu. Pintu tertutup, lampu menyala, dan disitulah, di tengah malam yang sunyi, aku melihat bayangan di balik gorden. Siluet tubuh dua orang yang begitu dekat. Air mataku akhirnya pecah. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isak agar tidak terdengar siapapun. Hatiku terasa seperti diremas dan dihancurkan sekaligus. Malam itu, aku sadar satu hal. Rama bukan lagi pria yang sama dengan yang dulu bersumpah di hadapan Tuhan akan mencintaiku sampai mati. Dia telah menjadi orang asing. Aku pulang dengan mata sembab dan tangan gemetar. Begitu masuk rumah, aku langsung duduk di lantai ruang tamu. Segalanya terasa hampa. Aku ingin marah, tapi yang kurasakan hanya perih yang terlalu dalam untuk diungkapkan. Kupandangi cincin di jari manisku, lalu perlahan ku lepas. Ku cengkeram erat di tangan, berbisik dengan suara nyaris tak terdengar. Kalau ini memang harus berakhir, Tuhan, tolong beri aku cara yang paling bermartabat untuk mengakhirinya. Malam itu,
Aku menulis sesuatu di buku harian yang sudah lama kutinggalkan. Dia mengkhianatiku. Tapi aku tak akan menjadi perempuan yang kalah karena air mata. Aku akan berdiri. Aku akan buktikan bahwa wanita yang disakiti bisa bangkit tanpa perlu menghancurkan dirinya. Dan di akhir kalimat itu, aku menulis satu kata. Balas. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kebenaran yang akan membuat semua topeng mereka jatuh satu persatu. Sudah 3 hari sejak malam itu. Malam ketika aku melihat dengan mataku sendiri Rama dan Mesa keluar dari hotel, bergandengan tangan seperti sepasang kekasih yang baru jatuh cinta. 3 hari aku menahan diri untuk tidak mengamuk, tidak membongkar rahasia mereka di depan dunia. Tapi sejak malam itu juga, aku bukan lagi Tia yang sama. Aku belajar menyembunyikan perasaanku seperti mereka menyembunyikan kebohongan mereka. Aku belajar tersenyum, meski hatiku sedang sekarat. Pagi ini, Rama duduk di meja makan sambil memainkan ponselnya. Aku menatapnya diam-diam dari dapur. Gerak-geriknya terasa berbeda. Ia lebih sering menunduk, dan senyumnya muncul tanpa alasan yang jelas. "Mas, mau kopi?" Tanyaku dengan nada biasa. Oh, iya. Tapi jangan terlalu manis ya." Aku membuatkannya kopi, menaruh di depannya, lalu duduk berhadapan. Ia menyeruput pelan, sementara aku memperhatikan ekspresinya. Wajahnya terlihat santai, tapi tangannya yang menggenggam ponsel sedikit gemetar ketika sebuah pesan masuk. Sekilas, aku sempat melihat nama yang muncul di layar, Mesa. Aku berpura-pura tak tahu, padahal dadaku langsung sesak. "Mas, akhir-akhir ini kamu sering banget lembur. Gimana? Udah selesai proyeknya?" Tanyaku dengan nada halus, menahan getaran di suaraku. "Belum. Masih panjang urusannya. Banyak revisi dari klien." "Oh gitu." Aku tersenyum tipis. "Tapi kenapa nomor kantor kamu jarang aktif ya? Aku sempat coba hubungi kemarin malam, tapi katanya tidak bisa dihubungi." Rama menatapku cepat, seperti kucing yang ketahuan mencuri ikan. "Ah, itu mungkin jaringan. Aku rapat di basement kemarin." Aku mengangguk pelan. "Oh, begitu ya." Hening menyelimuti ruang makan. Yang terdengar hanya suara detak jam dinding dan debar jantungku sendiri. Dalam hati aku berbisik, "Teruslah berbohong, Rama. Lihat sampai sejauh mana topengmu bisa bertahan." Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk berkunjung ke kantor Rama. Alasanku sederhana, ingin memberi kejutan makan siang. Aku datang membawa bekal kesukaannya, ayam teriyaki buatan sendiri. Namun ketika aku sampai di sana, seorang resepsionis menyambutku dengan bingung. "Maaf, Bu, Pak Rama hari ini nggak masuk kantor." "Tidak masuk? Tapi katanya dia lembur di sini." "Oh, kalau lembur mungkin dia kerja di luar, Bu. Tapi sejak 2 hari lalu, saya belum lihat beliau di ruangan." Aku tersenyum kaku, berterima kasih, lalu berjalan keluar dengan langkah gemetar. Aku sudah tahu jawaban sebenarnya, tapi mendengarnya secara langsung tetap terasa seperti ditusuk dari belakang. Dalam perjalanan pulang, aku berhenti di sebuah taman. Kududuk di bangku sambil memandangi anak-anak kecil yang berlari mengejar balon. Tiba-tiba, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Anak-anak itu mengingatkanku pada sesuatu yang tak pernah kumiliki. Mungkin Rama merasa hidupnya tak lengkap tanpanya. Tapi apakah itu cukup jadi alasan untuk mengkhianatiku? Kalau memang dia ingin punya anak, kenapa harus dengan cara sekeji itu? Gumamku lirih. Malamnya, Rama pulang dengan wajah lelah, atau pura-pura lelah, aku tak tahu. Aku menyambutnya seperti biasa. Tapi kali ini aku sudah menyiapkan sesuatu. "Mas, tadi aku ke kantor kamu," ucapku pelan sambil menuang air ke gelas. Rama langsung berhenti melepas sepatunya. "Ke kantor?" "Iya, aku mau ngasih makan siang. Tapi katanya kamu nggak masuk." Dia terdiam sejenak. "Oh,
Aku lupa ngasih tahu. Aku ada rapat di luar. Rapat di mana? Tanyaku cepat. Di hotel, apa ya namanya, Hotel Grand Sari. Aku tersenyum datar. Oh ya? Kebetulan banget. Aku lewat hotel itu kemarin malam. Parkiranmu penuh ya, Mas? Wajah Rama langsung berubah. Tatapan matanya bergetar, dan untuk pertama kalinya aku melihatnya benar-benar panik. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Tia, kamu ngikutin aku?" Aku menatapnya tanpa berkedip. "Aku cuma lewat, Mas. Tapi aneh aja. Kok orang yang bilang lembur malah nongol di hotel jam 10 malam?" Ia terdiam, tak bisa menjawab. Aku tahu, saat itu topengnya mulai retak. Aku bisa melihat jelas kebohongan di sorot matanya. Aku bisa jelaskan. "Tia." "Nggak usah," potongku cepat. "Aku nggak butuh penjelasan. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku bukan perempuan bodoh yang nggak bisa membedakan mana cinta, mana pengkhianatan." Aku berdiri, menatapnya dalam-dalam. Selama ini aku disalahkan karena mandul. Aku dihina, dicibir, dijatuhkan harga diriku. Tapi tahu nggak, Mas? Aku tetap bertahan. Karena aku pikir, cinta bisa menyembuhkan semuanya. Tapi ternyata, yang paling membuatku hancur bukan ketidakmampuanku punya anak. Aku menatapnya tajam. Tapi ketidakmampuanmu untuk setia. Rama terdiam. Wajahnya pucat, matanya menunduk, seperti tak tahu harus bicara apa. Aku berjalan melewatinya, meninggalkan ruang tamu yang kini terasa dingin dan penuh bayangan dusta. Di belakangku, ku dengar suaranya bergetar. "Tia, tolong jangan salah paham." Aku berhenti sebentar. Justru aku sudah terlalu lama salah paham, Mas. Tapi mulai malam ini, aku akan buka mata lebar-lebar. Aku masuk kamar, mengunci pintu, lalu duduk di tepi ranjang. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Namun di antara isak yang pecah, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam diriku. Ketenangan aneh. Ketenangan karena aku tahu kebenaran sudah mulai menampakkan dirinya. Dan aku hanya tinggal menunggu waktu sampai semuanya terkuak sepenuhnya. Malam setelah perdebatan itu, suasana rumah menjadi hening dan mencekam. Rama tidur di ruang tamu, sementara aku mengunci diri di kamar. Aku tidak ingin mendengar alasan, apalagi janji kosong. Aku hanya ingin kebenaran, dan aku tahu, cepat atau lambat, Tuhan akan menunjukkannya. Keesokan paginya, aku terbangun lebih pagi dari biasanya. Ada perasaan dingin yang menempel di kulit, tapi bukan karena udara, melainkan karena keyakinan yang mulai tumbuh. Aku akan menemukan bukti lebih besar. Saat Rama pergi ke kantor, aku memanfaatkan waktu untuk mencari jawaban. Aku ingat sesuatu, ponsel lamanya yang disimpan di laci ruang kerja. Ponsel itu masih ada, dan ketika kutemukan, baterainya sudah lemah. Aku menyalakannya perlahan, berharap masih bisa digunakan. Dan benar saja, ketika layar menyala, aku langsung terpaku. Di dalamnya masih tersimpan akun media sosialnya yang belum keluar login. Tanganku gemetar saat ku buka pesan-pesan pribadi di salah satu aplikasinya. Nama itu langsung muncul di urutan teratas, Mesa 2 Hati. Pesan terakhir mereka baru dikirim 2 hari lalu. "Mesa, aku kangen banget, Mas. Kapan kita bisa bareng lagi tanpa harus sembunyi-sembunyi?" "Rama, sabar ya, sayang. Aku lagi cari waktu yang tepat. Aku nggak bisa terus hidup kayak gini juga. Aku cuma butuh waktu buat beresin semua." "Mesa, aku nggak mau cuma jadi orang ketiga selamanya. Kamu janjikan bakal ninggalin dia?" "Rama, iya, aku janji." Pesan itu membuat tubuhku kaku. Aku membaca berulang kali, berharap mataku salah melihat. Tapi tidak. Rama berjanji akan meninggalkanku untuk Mesa. Dadaku terasa sesak,
Nafas terasa berat. Aku menutup ponsel itu dan memeluknya ke dada. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Jadi, selama ini semua kasih sayang yang aku perjuangkan cuma sia-sia? Bisikku pelan. Siang itu, aku duduk di depan cermin. Wajahku terlihat asing. Mata sembab, bibir pucat. Tapi di balik pantulan itu ada sesuatu yang lain. Keteguhan. Aku menyeka air mata. Lalu berkata pada diriku sendiri, kalau mereka bisa sembunyi, aku juga bisa mengintai. Aku mulai mencari tahu tentang Mesa. Lewat media sosial, aku menemukan bahwa ia bekerja di sebuah butik di pusat kota. Dari unggahannya, aku tahu banyak hal, jam kerja, teman-teman, bahkan tempat favoritnya untuk makan siang. Dan yang paling mencolok, beberapa kali ia mengunggah foto di tempat yang sama dengan Rama, hanya dalam waktu berbeda. Satu foto di lobi hotel, satu di kafe kantor Rama, satu lagi di tepi pantai. Semua tanpa Rama di dalam frame, tapi detailnya tak bisa menipu. Aku tahu, itu bukan kebetulan. Hari berikutnya, aku mendatangi butik tempatnya bekerja. Aku berpura-pura menjadi pelanggan, mengenakan kacamata hitam dan masker agar tak dikenali. Begitu masuk, aku langsung mengenalinya. Mesa sedang menata manekin di sudut ruangan, mengenakan gaun hitam sederhana. Ia terlihat cantik, tapi bukan itu yang membuat dadaku panas. Yang membuatku nyaris kehilangan kendali adalah cara dia tersenyum. Senyum yang dulu sama persis dengan yang selalu kuterima dari Rama. Aku berjalan mendekat, berpura-pura menanyakan harga baju. Permisi, Mbak. Ini dressnya ukuran apa aja ya? Oh, ini free size, Kak, jawabnya ramah. Suaranya lembut, tapi di telingaku terasa menusuk. Kami bertatapan singkat. Ia tidak tahu siapa aku, tapi aku tahu persis siapa dia. Cantik ya bajunya. Cocok buat acara malam kayak makan malam di hotel misalnya, kataku perlahan. Mesa sempat terdiam sesaat, lalu tersenyum canggung. Iya, bisa banget, Kak. Hehe. Aku menatapnya tajam di balik kacamata, lalu berkata lirih. Hati-hati, Mbak. Kadang sesuatu yang kita ambil dari orang lain, bisa balik menghancurkan kita sendiri. Wajahnya berubah, tapi aku sudah berbalik pergi sebelum ia sempat menanggapi. Jantungku berdegup kencang, tapi di dalam dada, ada sedikit rasa lega. Aku tidak gila. Aku tahu persis siapa perempuan yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Malamnya, Rama pulang larut seperti biasa. Namun kali ini, aku sudah menunggu di ruang tamu, dengan ponsel lamanya di tanganku. Mas, aku mau ngomong, kataku tenang. Tentang apa? Tentang ini. Aku melemparkan ponsel itu ke meja. Layar menyala, memperlihatkan isi percakapan mereka. Wajah Rama langsung memucat. Tia, aku bisa jelaskan. Jangan bohong lagi, Mas. Aku capek. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur. Aku nggak bermaksud. Kamu nggak bermaksud menghancurkan aku, tapi kamu sudah melakukannya, Rama. Dengan sadar. Aku mengangkat ponsel itu tinggi-tinggi. Aku baca semuanya. Kamu janji ninggalin aku buat dia. Kamu bilang aku penghalang kebahagiaan kalian. Apa aku harus diam setelah tahu semua ini? Rama terdiam. Aku bisa melihat rasa bersalah di matanya. Tapi bagiku itu sudah terlambat. Aku cuma manusia. Mas, aku punya hati. Tapi kalau kamu pikir aku bakal menangis dan memohon, kamu salah besar. Aku menatapnya lurus, dengan air mata yang tak lagi bisa disembunyikan. Aku nggak akan biarkan perempuan itu menang. Aku nggak akan biarkan kamu lepas tangan begitu aja.
Kalian akan tahu rasanya dihantam oleh kebenaran yang kalian sembunyikan. Malam itu, Rama tak bisa tidur. Aku tahu, karena aku juga tidak. Tapi bedanya, dia gelisah karena takut rahasianya terbongkar. Sementara aku gelisah karena sedang menyiapkan rencana. Rencana untuk membalikkan keadaan. Rencana untuk memperlihatkan siapa sebenarnya yang mandul dalam rumah tangga ini. Karena jika Tuhan mengizinkan, aku akan buat semua topeng mereka benar-benar jatuh. Sejak malam itu, aku tahu satu hal. Diam bukan lagi pilihan. Aku sudah terlalu lama jadi korban fitnah. Dituduh mandul, dipersalahkan oleh mertua, dan dihancurkan perlahan oleh suami yang mengkhianati kepercayaanku. Kini, aku ingin Tuhan menunjukkan siapa sebenarnya yang bersalah. Dan rupanya, waktu Tuhan selalu datang tepat saat yang seharusnya. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari dokter kandungan tempat dulu aku periksa. Perawat menelepon, mengatakan ada hasil pemeriksaan tambahan yang belum sempat diambil karena pihak laboratorium baru mengirimkan salinannya. Aku heran, tapi memutuskan datang. Ketika dokter menyambutku, wajahnya terlihat sedikit canggung. "Ibu Tia, ini hasil pemeriksaan terakhir waktu itu. Saya periksa ulang catatannya karena sempat ada ketidaksesuaian." "Ketidaksesuaian?" tanyaku bingung. "Iya. Jadi waktu itu, ibu datang bersama suami, tapi pemeriksaan spermanya ternyata belum lengkap. Kami sempat sarankan ulang, tapi tidak pernah dilakukan." Aku mengernyit. Suami saya bilang hasilnya baik. Sebenarnya, Bu, kalau boleh jujur, justru dari hasil yang masuk, terlihat kemungkinan masalah ada di pihak suami. Aku terpaku. Dokter menatapku hati-hati, seolah khawatir reaksiku akan meledak. "Masalahnya di mana, Dok?" "Jumlah dan kualitas sperma sangat rendah, bahkan mendekati tidak aktif. Dalam istilah medis, ini disebut azoospermia parsial. Artinya kemungkinan besar sulit sekali memiliki keturunan secara alami. Dunia seakan berhenti berputar. Selama ini, aku dituduh mandul. Aku dihina, disalahkan, bahkan diminta rela dimadu. Padahal, yang tidak bisa memberi keturunan bukan aku, tapi dia." Tangisku pecah di ruang dokter. Tapi kali ini, bukan tangis lemah seperti dulu, melainkan tangis lega. Akhirnya Tuhan mendengar doaku. Kebenaran mulai muncul ke permukaan. Dalam perjalanan pulang, pikiranku berkecamuk. Aku ingin langsung menampar Rama dengan hasil tes itu, tapi aku tahu, itu belum waktunya. Aku butuh bukti kuat, agar ketika kebenaran ini disampaikan, tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Malam itu, aku menyimpan hasil pemeriksaan dalam map putih dan menaruhnya di lemari paling bawah. Rama pulang agak malam, wajahnya murung. Entah karena beban kerja atau rasa bersalah, aku tak peduli. Aku hanya tersenyum kecil dan berkata lembut, "Mas, aku mau ajak kamu kontrol bareng minggu depan. Dokter minta kita periksa ulang. Katanya bisa bantu peluang punya anak." Rama tampak ragu. "Lagi? Aku udah bosan. Ti, selalu kamu yang yakin masih ada harapan. Tolong, Mas. Sekali ini aja. Demi kita." Dia akhirnya setuju. Mungkin karena ingin menenangkan aku, atau karena tidak sadar jebakan halus yang baru saja kupasang. Seminggu kemudian, kami datang ke klinik. Aku sudah memberitahu dokter sebelumnya untuk tetap bersikap normal. Ketika giliran Rama diperiksa, aku menunggu di luar dengan dada berdebar. Setelah selesai, dokter memintaku ikut masuk ke ruang konsultasi. "Pak Rama, hasilnya sudah kami periksa. Kami bandingkan dengan data sebelumnya, dan hasilnya konsisten." "Maksudnya?"
Tanya Rama dengan nada tegang. Maaf, tapi hasil menunjukkan bahwa fungsi reproduksi Bapak sangat rendah. Hampir tidak mungkin menyebabkan kehamilan secara alami. Suasana ruangan langsung hening. Rama menatap dokter tak percaya, lalu menoleh padaku. Wajahnya berubah, bukan lagi marah, tapi takut. Gak mungkin, pasti alatnya salah, bentaknya. Kami sudah melakukan 2 kali pemeriksaan, Pak, jawab dokter tenang. Dan hasilnya sama. Aku hanya duduk diam, menatapnya dengan tatapan yang selama ini selalu ia hindari. Tatapan penuh luka yang akhirnya berubah menjadi pembuktian. Jadi selama ini, suaraku gemetar, aku yang disalahkan karena mandul, padahal kamu yang gak bisa. Rama menunduk. Tidak ada kata keluar dari mulutnya. Hanya keheningan panjang yang menggantung di udara, lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Sepulang dari klinik, aku tidak berbicara sepatah kata pun. Rama mencoba menjelaskan, tapi aku tak lagi ingin mendengar. Tia, aku juga baru tahu, aku nggak bermaksud nyalahin kamu, katanya dengan nada memelas. Tapi kamu biarkan aku dipermalukan. Rama, kamu biarkan ibumu menghinaku. Keluargamu menatapku seperti perempuan cacat. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dan kamu malah berselingkuh. Nyari perempuan lain untuk nutupin aibmu sendiri. Rama memejamkan mata, seperti tak sanggup menatapku. Aku hilaf. Hilaf? Aku tertawa getir. Hilaf nggak akan berlangsung berbulan-bulan, Rama. Itu pilihan. Aku melangkah menjauh darinya. Tapi sebelum masuk kamar, aku berkata dengan suara datar. Kamu tahu, Mas, Tuhan itu adil. Dia biarkan aku dicaci, dihina, disalahkan. Tapi pada akhirnya, dia tunjukkan siapa yang sebenarnya cacat. Bukan rahimku, tapi hatimu. Malam itu, aku duduk di balkon, menatap langit yang gelap. Angin berembus pelan, membawa ketenangan yang aneh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang. Bukan karena masalahku selesai, tapi karena kebenaran akhirnya berpihak padaku. Namun di lubuk hatiku, aku tahu ini belum akhir. Masih ada satu hal yang harus terjadi, keadilan. Karena selama Rama dan Mesa belum merasakan akibat dari kebohongan mereka, aku belum bisa memejamkan mata dengan damai. Hari demi hari berlalu setelah hasil pemeriksaan itu, dan rumah kami seperti kuburan. Tak ada lagi canda, tak ada lagi sapaan hangat. Hanya 2 orang yang tinggal di bawah atap yang sama tapi saling menghindar seperti orang asing. Rama berubah diam. Tapi diamnya bukan penyesalan yang tulus, melainkan ketakutan. Aku bisa melihat dari sorot matanya setiap kali menatapku. Takut kalau rahasianya terbongkar, takut kalau dunia tahu bahwa dia, bukan aku, yang tidak bisa memberi keturunan. Dan entah kenapa, ketakutannya itu memberiku kekuatan baru. Selama ini aku dibungkam. Tapi sekarang, akulah yang akan berbicara. Suatu sore, aku mendapat kabar dari Lila, sahabatku yang bekerja di sebuah klinik kecantikan. Tia, aku kayaknya lihat Ramadeh di klinik tempatku kerja. Klinik kecantikan? Aku heran. Iya, tapi dia nggak sendirian. Ada perempuan. Cantik, rambut panjang, gaya manja banget. Aku yakin itu Mesa. Aku terdiam. Ternyata setelah kebenaran medis terbongkar, Rama masih berani bertemu dengan selingkuhannya. Dia ngapain di sana? Kelihatannya ngurus perawatan buat program bayi tabung. Tia, kata Lila hati-hati. Aku nyaris tak percaya telingaku. Program bayi tabung? Dengan perempuan lain? Jadi setelah semua yang terjadi, Rama bahkan mencoba mencari anak lewat wanita lain. Padahal dia sendiri yang tak mampu. Dadaku terasa sesak.
Tapi aku tahu, Tuhan belum selesai menunjukkan keadilannya. Malam itu, aku duduk di depan laptop dan membuka berkas hasil pemeriksaan Rama yang kusimpan. Lalu perlahan aku mulai menulis, bukan dengan niat menyebar aib, tapi dengan tujuan membela diriku yang selama ini dihina. Aku menulis kronologi jujur. Bagaimana aku dituduh mandul. Bagaimana mertua menekanku. Bagaimana Rama berselingkuh dengan Mesa. Dan akhirnya, bagaimana kebenaran medis menunjukkan bahwa justru Ramalah yang mandul. Tulisan itu bukan untuk media gosip. Aku mengirimnya langsung ke forum keluarga dan teman dekat kami, termasuk grup keluarga besar Rama. Semuanya kulampirkan dengan bukti hasil tes dokter dan surat pernyataan klinik. Butuh waktu tak sampai 1 jam sebelum grup itu meledak. Pesan-pesan masuk bertubi-tubi. Astaga, jadi Tia selama ini nggak salah. Kok bisa sih Rama tega nyalahin istri sendiri? Mesa itu siapa? Kok aku baru dengar? Aku membaca semua dengan tenang, seperti penonton yang menyaksikan lakon yang dulu menindasnya kini terbalik arah. Dan benar saja, telepon dari mertuaku masuk malam itu. Suara ibu Rama terdengar gemetar di ujung sana. Tia, ini maksudnya apa? Benarkah semua ini? Aku menarik napas panjang. Bu, saya nggak pernah niat mempermalukan siapapun. Saya cuma mau Bunda tahu. Selama ini saya bukan perempuan yang cacat seperti yang kalian bilang. Terdengar helaan napas berat dari seberang. Ya Tuhan, berarti selama ini ibu salah menilai kamu. Nak? Nada suaranya berubah lembut, penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya, aku mendengar suara mertua yang benar-benar meminta maaf. Tapi sayangnya, kebenaran itu juga menjadi mimpi buruk bagi Rama. Besoknya, kantor tempat dia bekerja mulai tahu. Ada rekan yang membaca kiriman itu, dan berita menyebar cepat. Rama yang dulu dikenal gagah, disegani, kini jadi bahan bisik-bisik. Bukan karena penyakitnya, tapi karena kebohongan dan pengkhianatannya. Suatu malam, dia pulang dengan wajah hancur. Kamu senang, ya? Semua orang sekarang tahu aku mandul. Aku menatapnya dengan tenang. Aku nggak pernah niat mempermalukan kamu, Rama. Aku cuma ingin dunia tahu siapa yang selama ini jadi korban. Kamu ngerusak hidupku. Hidupmu kamu rusak sendiri. Aku cuma membuka tirainya. Dia menatapku tajam, tapi kemudian suaranya melemah. Aku kehilangan semuanya. Tia, teman, nama baik, pekerjaanku. Dan aku kehilangan harga diri, cinta, dan martabatku karena kamu. Jadi kita impas. Rama tertunduk. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar hancur. Bukan karena aku balas dendam, tapi karena Tuhan mengatur semuanya dengan adil, dengan cara yang tak akan pernah bisa aku rencanakan sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan dari Mesa. Kamu puas, Tia? Rama sekarang terpuruk. Semua orang tahu dia mandul. Kamu tega banget. Aku tersenyum pahit membaca pesannya. Aku nggak menghancurkan siapapun, Mesa. Aku cuma berhenti diam. Kamu pikir Tuhan bakal bangga sama kamu? Justru Tuhan yang menuntunku ke kebenaran ini. Karena aku nggak pernah bohong, nggak pernah selingkuh, dan nggak pernah menyalahkan orang yang salah. Setelah itu, aku blokir nomornya. Aku tidak ingin lagi membuang waktu untuk orang-orang yang tidak tahu arti kesetiaan. Kini, rumah yang dulu terasa seperti penjara perlahan menjadi tempat pembebasan. Rama masih tinggal di sana, tapi dia lebih banyak diam, seperti seseorang yang kehilangan arah. Mertua beberapa kali datang, membawa makanan, memelukku dengan mata berkaca-kaca. Maafkan ibu, Tia.
Ibu sudah salah menilai. Saya sudah maafkan, Bu. Yang penting, sekarang semua tahu siapa yang benar. Tapi meski semua orang tahu, ada bagian dari hatiku yang belum tenang sepenuhnya. Ada keputusan besar yang masih harus kuambil. Antara bertahan dalam pernikahan yang telah runtuh, atau pergi membawa martabatku yang baru saja Tuhan kembalikan. Dan aku tahu, jawaban itu akan kutemukan sebentar lagi. Karena malam itu, Rama tiba-tiba berlutut di depanku, dengan mata penuh penyesalan. Tia, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku menatapnya tanpa berkata-kata. Mungkin dulu, aku akan luluh. Tapi sekarang, setelah semua kebenaran terbuka, aku tahu, cinta tanpa kejujuran hanyalah racun yang membunuh perlahan. Malam itu, udara terasa lebih tenang dari biasanya. Lampu-lampu rumah temaram. Suara jangkrik bersahutan dari halaman, dan di ruang tamu, suamiku, Rama, berlutut di hadapanku. Tangannya gemetar, matanya sembab, dan wajahnya yang dulu selalu penuh percaya diri kini tampak begitu rapuh. Tia, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku tahu aku salah. Aku malu. Aku hancur. Tapi aku nggak bisa kehilangan kamu, katanya dengan suara serak. Aku menatapnya lama, menelusuri wajah yang dulu begitu kucintai, wajah yang dulu membuatku rela menanggung semua penderitaan. Tapi kini, yang kulihat bukan lagi suami, melainkan seseorang yang telah menghancurkan aku berkeping-keping. Mas Rama, aku memulai dengan nada lembut, tapi tegas. Dulu, aku mencintaimu dengan seluruh hidupku. Aku bahkan rela disalahkan atas hal yang bukan kesalahanku, hanya demi mempertahankan rumah tangga ini. Tapi kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan karena kamu mandul, tapi karena kamu memilih berbohong dan mengkhianatiku untuk menutupi aibmu sendiri. Rama menunduk. Air matanya menetes ke lantai. Aku malu, Tia. Aku takut kamu ninggalin aku kalau kamu tahu kenyataannya. Justru karena kamu takut kehilangan, kamu malah kehilangan segalanya, jawabku lirih. Aku bukan meninggalkan karena kamu mandul, Rama. Aku pergi karena kamu menghancurkan kepercayaanku. Aku bangkit dari kursi, menatap keluar jendela. Bulan malam itu bulat sempurna. Cahayanya jatuh ke lantai seperti sinar pengampunan. Kamu tahu, Mas, Tuhan gak butuh waktu lama untuk menunjukkan keadilan. Aku dulu disalahkan, dihina, dianggap tak berguna. Tapi akhirnya Tuhan tunjukkan siapa yang sebenarnya bersalah. Itu bukan aku, tapi kamu. Rama terisak di belakangku. Tia, aku nyesel. Aku mohon kesempatan kedua. Aku memejamkan mata sejenak, mengingat semua. Malam-malamku menangis sendirian, hinaan mertua, gosip tetangga, bahkan senyum licik Mesa di kafe itu. Semua rasa sakit itu kini seolah berganti menjadi kekuatan. Aku menoleh perlahan. Kesempatan kedua hanya untuk orang yang tahu cara menghargai kesempatan pertama. Keesokan paginya, aku mengemasi pakaian-pakaianku. Rama hanya berdiri di ambang pintu, tak lagi mampu berbicara. Aku menggantungkan cincin pernikahan kami di meja rias, tempat dulu aku berdandan penuh harapan di hari pertama kami menikah. Sebelum keluar, aku menatapnya sekali lagi. Aku doakan kamu bahagia, Mas. Tapi kebahagiaan yang sejati nggak akan pernah datang dari kebohongan. Aku sudah terlalu lama hidup dalam luka. Sekarang saatnya aku sembuh. Lalu aku melangkah pergi. Beberapa bulan kemudian, hidupku berubah total. Aku pindah ke kota lain, bekerja di sebuah yayasan sosial yang membantu perempuan yang mengalami masalah rumah tangga. Awalnya sulit, tapi perlahan, aku mulai menemukan makna hidup baru. Di sana, aku bertemu banyak perempuan yang kisahnya tak jauh berbeda denganku. Dihina,
disalahkan, tapi tetap berdiri kuat. Dari mereka, aku belajar bahwa luka tidak harus disembuhkan dengan dendam, melainkan dengan kebenaran dan penerimaan. Kadang, aku masih mendengar kabar tentang Rama. Katanya, Mesa meninggalkannya tak lama setelah semua rahasia terbongkar. Karirnya jatuh, nama baiknya pudar, dan kini dia hidup menyendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Aku tak membenci, juga tak iba. Aku hanya selesai. Suatu sore, aku duduk di taman kecil dekat kantor yayasan. Seorang anak kecil berlari kecil di depanku, tertawa bahagia sambil mengejar balon. Aku tersenyum, tanpa rasa sedih. Mungkin aku tak memiliki anak dari rahimku sendiri. Tapi Tuhan memberiku banyak anak dari kasih dan doa yang kutebar lewat pekerjaanku sekarang. Aku menatap langit. Terima kasih, Tuhan. Karena Engkau tidak membalas dengan cara yang kejam, tapi dengan cara yang paling indah. Kini aku tahu, keadilan bukan tentang membuat orang lain menderita, tapi tentang membebaskan dirimu sendiri dari penderitaan. Dan aku sudah bebas. Beberapa minggu kemudian, aku menerima surat tanpa nama. Tulisan tangannya ku kenal, Rama. Tia, aku tahu aku tak pantas lagi ada di hidupmu. Tapi aku ingin kamu tahu, setiap hari aku mendoakanmu bahagia. Aku akhirnya sadar, kehilanganmu adalah hukuman paling berat yang Tuhan berikan, dan aku menerimanya dengan pasrah. Aku harap, suatu hari nanti, kalau kita bertemu lagi, kamu masih mau tersenyum padaku, walau sekadar untuk mengingat bahwa aku pernah jadi bagian dari hidupmu. Rama. Aku membaca surat itu sambil tersenyum tenang. Bukan senyum karena cinta yang masih tersisa, tapi senyum karena aku sudah benar-benar memaafkan. Kini, setiap langkah yang kuambil bukan lagi langkah seorang istri yang disalahkan, tapi langkah seorang perempuan yang telah menang. Aku tak butuh pembalasan yang keras, karena Tuhan sudah memberiku pembalasan yang paling indah. Kebenaran, kebebasan, dan ketenangan hati. Aku menutup buku harianku malam itu dengan satu kalimat. Kadang, Tuhan tak langsung membela kita, karena Ia ingin dunia melihat sendiri bagaimana kebenaran akhirnya menang. Dan ketika saat itu tiba, tak perlu balas dendam, karena keadilan Tuhan jauh lebih sempurna daripada rencana manusia. Cinta sejati tidak akan menyalahkan, dan pernikahan sejati tidak dibangun dari kebohongan. Ketika kamu disalahkan atas hal yang bukan kesalahanmu, jangan buru-buru membalas. Terkadang, diam dan kesabaran adalah jalan bagi Tuhan untuk memperlihatkan siapa yang benar dan siapa yang sebenarnya layak kehilangan segalanya.